بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah mabad. Naam. Para ustazat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kita sampai bab yang baru. Bab yang cukup panjang tapi sebenarnya ya, cuma di sini hanya dibahas dengan ringkas. Ya, insyaallah taala nanti kita coba uraikan sedikit demi sedikit. Bab tentang mad wal qasr ya. Panjang dan pendek dalam baca Al-Qur'an. Baik, silakan dibaca bait 69 sampai 72. Silakan, fadhali. Siapa yang mau baca? Dian Ayu, fadhali, silakan. Ya, bismillah. Bismillah. Babu ahkamil mad wa aqsami wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata falazimun in jaa ba'da harfi mad sakinu halaini wa bituli mad wa wajibun in jaa qabla hamzati muttasilan in jumi'a bi kilmati wa jaizun idza ata munfasila aw aradus sukun waqfan musjala. Ya. Satu lagi, siapa? Satu lagi yang baca. Di bait yang sama. Ya, silahkan. Wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata falazimun in jaa ba'da harfi mad sakinu halaini wa bituli yumad wa wajibun in jaa qabla hamzati muttasilan in jum'a bi kilmati wa jaizun idza ata munfasila aw arada sukunu waqfan musjala. Ya. Jadi 4 bait ini Imam Ibnu Jazari membahas dengan sangat ringkas tentang mad ya. Tentang mad. Ya. Poin-poinnya sebenarnya satu tentang mad itu sendiri ya. Tentang bacaan mad itu sendiri. Yang kedua, beliau hanya memberikan contoh beberapa jenis mad ya dan juga hukumnya. Hukumnya beliau sampaikan secara umum ya, secara umum. Dan juga jadi tadi apa? Pengertian tentang mad, hukum mad itu sendiri dan jenisnya serta penamaannya. Udah itu aja sebenarnya pembahasannya. Namun kita akan coba bahas sedikit lebih detail ya supaya kita di bab ini ya orang yang belajar Muqaddimah Jazari di bab masuk ke bab mad bisa terang ya tentang pembahasan tentang mad secara menyeluruh walaupun baru global aja ya, baru secara global. Nanti lebih detailnya sebenarnya ada di Tuhfatul Atfal atau di kitab-kitab yang lain. Dan baik. Jadi pertama kali kita ketika masuk ke mad ini harus kita pahamkan dulu makna mad ini ya. Ya. Mad ini kalau misalkan dari sisi kita langsung ini aja ya penjelasannya. Mad ini bisa dibawa ke dua pengertian, ya, dua makna. Nah, makna yang pertama itu kita katakan dia mad ini yaitu dengan memanjangkan huruf mad. Ada huruf mad, ada huruf madnya. Jadi memanjangkan huruf mad. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua yaitu adalah menambah atau menetapkan adanya alif di situ. Ya. Jadi nanti
kalau ada mad, ada qasr, maka qasr pun maknanya juga sama, kebalikan dari makna mad. Baik, gampangnya gini. Kalau misalkan kita sebut adanya mad, ya, yaitu dengan memanjangkan mad, itu berarti ada huruf madnya. Ya, ada huruf madnya. Contohnya apa huruf madnya? Qola, ada huruf madnya. Ya, jelas. Ya. Berarti kalau tidak ada alifnya, tidak ada huruf madnya, berarti qola gitu misalkan ya. Itu dia berarti tidak dimaksudkan sebagai mad ya, tidak dibaca dengan mad. Nah, namun makna yang kedua di situ ada juga yang menetapkan adanya alif dan tidak ada alifnya. Contohnya apa? Maliki yaumiddin dengan maliki yaumiddin. Nah, di situ ada yang menetapkan alif dan tidak menambahkan alif dan tidak ada penambahan alifnya. Ini dari maknanya. Nah, kebalikannya kalau qasr, ya qasr juga sama. Ya. Qasr ini dia juga punya dua makna. Ya, makna pertama apa? Makna pertama qasr dari sisi kadarnya. Jadi dibaca dua harokat dari sisi kadar matnya. Qasr ini bisa bermakna dua harokat, yaitu dengan adanya huruf mat. Ya. Itu dua harokat. Kemudian qasr yang makna kedua yaitu adalah ketika tidak menetapkan alif, jadi menghapus alif. Jadi tadi kalau misalkan dibilang malik, ya itu berarti dia dibaca mad, maksudnya menetapkan alif. Tapi kalau dibaca malik, berarti dia dibaca qasr, maksudnya dia menghapus alif. Nah, ini istilah-istilah ini harus kita jeli, ibaratnya konteks kalimatnya seperti apa. Ya. Nanti kalau dibaca qasr, maksudnya adalah lawan dari menetapkan alif, berarti qasr di sini tidak dipanjangkan sama sekali. Nah, tapi kalau kadarnya qasr dijejerkan dengan kadar yang lain seperti tawasud, 4 harokat dan seterusnya, berarti makna qasr di sini adalah 2 harokat atau menetapkan atau ada memanjangkan huruf mad. Ya, itu maknanya. Baik. Kemudian ya, huruf mad ada 3 ya. Yang pertama ada alif sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Ya, baik dia tertulis maupun tidak tertulis dalam rosem. Nah, ini harus ditambahin, harus digaris bawah. Baik ada maupun tidak ada pada rosem. Nah, jadi huruf mad itu yang pertama adalah alif sebelumnya huruf berharokat fathah, baik dia ada ataupun tidak ada di dalam rosemnya, di dalam penulisannya. Nah, contohnya yang nggak ada banyak, misalkan toha. Toha, kenapa dibaca dia dengan mad ya? Dibaca dengan qasr. Nah, di situ ada huruf matnya, tapi dia tidak tertulis dalam rosem. Begitu maksudnya ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu waw sukun sebelumnya huruf berharokat dhammah. Kalau tadi kita nggak katakan alif sukun sebelumnya fathah ya, karena alif selama-lamanya sukun. Ya. Alif selama-lamanya sukun. Nah, waw sukun sebelumnya dhammah. Ya, baik ada maupun tidak ada rosem. Ya, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam rosem. Baik. Begitu juga dengan ya sukun sebelumnya huruf berharokat kasroh, baik ada maupun tidak ada, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam rosem. Baik. Nah, ini difahami. Contohnya apa yang ya sukun? Huruf mim. Nah, kenapa dia dibaca dengan panjang? Ya, karena ada huruf matnya, yaitu ya sukun sebelumnya huruf berharokat kasroh, tapi tidak tertulis di dalam rosem. Nah, seperti itu. Nah, ya, itu huruf mad. Kemudian nanti ada juga pembagian mad secara umum. Ya. Mad secara umum, ya mudahnya nanti ada yang asli, ya mad asli, yang nggak ada sebab. Ya. Yang tidak ada sebab. Ya memang orang Arab seperti itu membacanya. Atau far'i. Far'i ini karena ada sebab. Ya, mad far'i ini terjadi karena ada sebab, yaitu adanya hamzah, sebab adanya sukun, dan sebab adanya tasydid. Nah ini, ya, sebab adanya hamzah, tapi hamzahnya hamzah yang qata'. Nah, nanti ada pembahasan hamzah wasol, ya. Karena adanya sukun, baik itu sukunnya asli maupun sukunnya arid, ya. Maupun ada sebabnya tasydid. Baik. Nah, ini pembagian mad secara umum. Di sini juga disebutkan ya. Nah, di sini disebutkan
secara umum aja, secara ringkas. Sebabnya ada hamzah dan seterusnya. Adanya sukun, ada tasdid nggak disebutin. Nah, jadi mad far'i ini karena ada sebab hamzah, hamzah yang qata', ya, bukan hamzah wasal ya. Kemudian karena sebab sukun, baik itu sukun yang asli maupun sukun yang arid, dan sebab tasdid. Nah, baik. Kalau tadi kita membahas tentang huruf mad, di situ ada huruf lin. Nah, ini harus dibedakan. Kemarin pas ujian Tuhfatul Atfal, agak geli juga bacanya jawabannya ya, yang ikut ujian ya, kalau ada yang ikut ujian. Nah, ya bedakan antara huruf mad dengan huruf lin. Ini beda ya. Nggak ada mad apa istilahnya, mad lin arid, adanya mad arid li sukun ya. Mad lin li sukun. Apa ini kan gitu. Kalau mad ini adalah huruf mad ya. Kalau lin ada huruf lin sendiri. Jadi bedakan di situ. Nah, ya, kalau kita bahas tentang lin, di sini ada sifat lin. Kita sudah bahas sifat lin ya, layyin. Ya, dia sifat yang zatiyah, yang selalu ada, lembut. Nah, ya. Kemudian ada huruf lin. Huruf lin apa kemarin? Waw, sukun atau ya sukun, sebelumnya berharokat fathah. Nah, itu huruf lin. Ya. Baik. Kalau huruf linnya ini bertemu dengan sukun, ya, kalau huruf linnya ini bertemu dengan sukun arid, maka itu menjadi mad lin. Nah, ini. Ya. Jadi mad lin ini adalah huruf lin bertemu dengan sukun. Ya. Huruf lin yang bertemu dengan sukun, bukan huruf mad yang bertemu dengan sukun arid. Nanti kalau huruf mad yang bertemu dengan sukun arid, namanya arid li sukun. Ya. Bukan lin li sukun. Kemarin ada yang menjawab lin li sukun. Mad lin li sukun. Apa ini? Ya, baru ya. Nah, baik. Kemudian perhatikan menurut Syekh Ali Ad-Doba ya, ini Syekh Ali Ad-Doba ini muridnya Syekh Mutawalli. Beliau mengatakan di dalam madlin ya, di dalam madlin ini terbentuk ada satu mad lagi, yaitu madma. Nama yang beliau sebutkan adalah madma. Ya, dalam kitabnya Al-Idha'atu fi Bayani Ushul Qiraah ya, Syekh Ali Ad-Doba. Jadi kalau kita perhatikan misalkan apa lafaz Quraisy ya. Quraisy. Ya, itu ketika sukun arid Quraisyin misalkan. Pada saat itu kan disebut sebagai mad lin ya, karena ada roi ya sukun bertemu dengan huruf yang berharokat fathah. Nah, kemudian dia bertemu dengan sukun arid dinamakan mad arid. Jadi ke bawah nih. Mad lin ya. Tapi di situ di dalam madlin itu ada madma. Nah, madma ini apa? Mad yang nggak ada kadarnya, nggak bisa ditentukan. Di mana tempatnya? Pada cekungan ketika roi. Misalkan kuroi. Nah, itu madmanya. Roi. Ya. Jadi kalau madlinnya secara utuhnya adalah kuroish. Nah, ini madlin. Tapi ketika roi, nah itulah yang disebut madma, kata Syekh Ali Ad-Doba. Nah, makanya kalau misalkan kita perhatikan madlin, ya kalau dijajarkan kita ambil kadar harokatnya 4 harokat dengan mad arid sukun 4 harokat, ya itu agak sedikit terasa lebih panjang madlinnya. Karena apa? Karena di dalamnya ada madma-nya itu, kata Syekh Ali Ad-Doba. Jadi agak sedikit lebih panjang, kayak kesisipan gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, itu jadi bedakan ya antara huruf mad dengan huruf lin. Beda, karena nanti akan menentukan hukum yang berbeda. Baik. Kemudian, kita berbicara masalah hukum. Ya, tadi juga disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari, di situ ada yang pertama lazim, ya, ada yang hukum lazim. Jadi kalau hukum, ya ada 3 aja. Jaiz, wajib, dan lazim. Ya, kalau tobi'i itu berarti bukan hukum ya. Tobi'i ya boleh dimasukkan hukumnya tobi'i boleh gitu ya. Tapi kalau spesifik kita bicara hukum mad itu hanya ada 3. Jaiz, ya boleh. Maksudnya apa? Boleh dipanjangin, boleh enggak gitu ya. Boleh enggak dipanjangin, maksudnya gimana? Ya boleh qasr. Qasr dalam arti apa? Qasr dalam arti yang tadi menetapkan alif. Ya, berarti 2 harokat maksudnya gitu ya. Jadi jaiz ini maksudnya bukan boleh dipanjangin boleh enggaknya, itu bukan berarti tidak membaca panjang, qasr yang tidak membaca panjang sama sekali, enggak. Tapi
membaca pada tingkatan qasr yang di situ menetapkan alif, ya. Jadi menambahkan alif. Nah, ini hukum jaiz, ya, boleh panjang, boleh enggak. Nah, baik. Kemudian yang kedua yaitu hukumnya wajib. Nah, namanya wajib itu harus dibaca panjang, tapi nggak ada ketentuannya harus seberapa. Yang penting harus lebih panjang dari qasr. Nah, ya, harus lebih panjang dari qasr. Nah, nanti kadar matnya nanti kita akan bahas. Ini wajib. Kemudian yang hukum ketiga adalah lazim. Lazim ini harus panjang pol maksimal. Nah, ini harus dibaca maksimal panjangnya, ya, nggak boleh kurang, nggak boleh tidak, harus lazim. Ini sepakat seluruh a'immah qura, ya, seluruh imam ahli qiraat sepakat mad lazim ini harus dibaca 6 harokat. Nah, itu hukumnya. Ya. Kemudian, nah sekarang masuk ke kadarnya, ya. Kalau kadarnya ini yang kita kenal ada beberapa. Yang pertama coba perhatikan, yang pertama adalah qasr. Nah, qasr di sini maksudnya apa? Qasr yang dia menetapkan adanya alif, ya. Jadi 2 harokat. Bukan qasr yang dia tidak menetapkan alif, ya. Jadi qasr di sini yang memanjangkan huruf mad. Qasr di sini yang memanjangkan huruf mad. Berarti dibaca 2 harokat. Nah, bukan qasr yang meniadakan alif. Nah, maksudnya begitu. Tingkat yang kedua, kadar yang kedua adalah fuwaikul qasr, ya, fuwaikul qasr. Ya, di atas qasr sedikit, 3 harokat lah, 1,5. Kalau qasr tadi 1 alif, fuwaikul qasr itu 1,5 alif misalkan gitu. Ya, 3 harokat kadarnya. Kemudian yang ketiga adalah at-tawassut, ya, tawassut pertengahan, ya, 2 alif, ya, 4 harokat. 4 harokat. Kemudian keempat adalah fuwaikut tawassut, ya. Fuwaikut tawassut ini ya di atasnya tawassut 5 harokat berarti, ya. 5 harokat. Kemudian yang poin kelima atul atau isba. Tul atau isba. Ini 6 harokat. Nah, yang tadi lazim itu harus sepakat para ulama 10 ulama qiraat, ya. Dari imam qiraat sabah maupun qiraat asyarah sepakat bahwasanya mad lazim itu isba, dibaca 6 harokat. Gak ada yang khilaf di sini. Itu yang populer di situ. Namun ada tambahan lagi di sebagian kitab menyebutkan seperti di An-Nashr itu ada fuwaikut tul. Ya, fuwaikut tul ini 6 lebih dikit, ya, 6 lebih dikit. 6,5 mungkin gitu. Nah, 6 lebih. Biasanya dipakai, ya, kalau yang pakai itu biasanya orang-orang yang menggunakan langgam gitu, ya. Tapi ini pendapatnya lemah sekali. Ya. Pendapatnya lemah. Cuma ada prakteknya. Bahkan yang level ke-7 ada yang disebut kadar mat ini al-ifrad, ya. Al-ifrad ini sampai nggak bisa dihitung. Sampai panjang banget gitu. Ya, sampai panjang banget. Al-ifrad terjadi ketika bukan di bacaan Al-Quran seringnya, ya. Di bacaan misalkan takbir intikal, ya. Takbir intikal dari seorang ruku ke berdiri, sujud ke berdiri misalkan. Nah, biasanya kan lafadznya kan Allahu Akbar. Tapi kalau kebanyakan dari ruku ke berdiri Allahu Akbar. Itu nggak jelas, ya, itu berapa harokatnya itu nggak jelas. Nah, yang semisal dengan itu juga banyak, ya, yang ini, yang tapi sekali lagi ini pendapat yang minoritas, ya. Adapun pendapat yang sepakat para ulama tadi yang mad yang paling panjang itu adalah mad lazim, ya, yaitu dengan dibaca tul atau isba 6 harokat. Nah, baik. Nah, kemudian gimana cara ngitung kadar mad, ya? Cara ngitung kadar mad yang disebutkan Syekh Abdul Fattah Al-Qadi, yaitu dengan apa? Menggenggam dan melepas jari, ya, menggenggam dan melepas jari. Berarti ini, ya, 1, 2, 1, 2 gitu. Ini dalam kitabnya Al-Buduruz Zahirah fi Qiraatil Asyarah Al-Mutawatirah.
Kalau pendapatnya Syekh Husni Syekh Utsman dalam Hakut Tilawahnya, beliau melepaskan jari. Ya, melepaskan jari. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 gitu misalkan. Nah, adapun kalau Syekh Ayman Suwaid sendiri, dia menentukan satu alif yaitu dengan mengucapkan 2 huruf yang sama. Misalkan kola berarti kokola, kola, kokola. Nah, gitu. Ya. Nah, ini kesannya agak lebih sedikit, lebih pendek maksudnya, matnya. Misalkan waladhdallin itu kan harokat. Berarti semisal dengan mengucapkan nuhiha. Waladhdallin. Nah, segitu aja. Kalau menurutnya Syekh Ayman Suwaid. Ya, terkesan lebih pendek. Nah, baik. Dan mat ini erat kaitannya ketika kita menetapkan bahwasanya kita mau baca Al-Quran dengan jalur siapa, riwayatnya siapa, ya, atau riwayatnya siapa, kiroahnya siapa, dan jalurnya siapa. Ya, misalkan Hafsan Asim, Thoriq Syatibiyah. Nah, kalau kita sudah tentukan di situ, maka hukum-hukum yang ada tentang mat itu harus satu paket, nggak boleh dibolak-balik, walaupun tadi banyak kelonggaran ya, maksudnya banyak pilihan. Kadar matnya, hukumnya itu harus satu paket, nggak boleh nggak boleh diacak. Karena nanti kalau kita mencampur adukan ya, talfik ya, tarkib, itu keras sekali para ulama melarang mencampur adukan periwayatan. Ya, seperti Syekh Husni Syekh Utsman ya, sepakat para ulama melarang ya. Syekh siapa itu? Di dalam Ad-Durrah Syekh An-Nuwairi ya, itu mengatakan bahwasanya hukumnya mencampur adukan riwayat itu haram dan minimalnya makruh dan tercela ya itu. Dan banyak yang para ulama yang mentahdzir hari ini kalau misalkan mau baca mencampur adukan periwayatan. Baik. Ya, kita masuk ke ini tadi pendahuluan tentang mat ya. Kita masuk ke tentang jenis-jenis matnya. Nah, kita akan bahas secara global aja ya, secara global. Ya, ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita bahas tentang jenis mat. Bismillah. Ya. Mau tanya tentang mat yang kalau qasr kan udah jelas pendek, kalau tul kan panjang. Kalau istilah waikut tuh istilahnya hurufnya huruf apa aja waikut? Fuwaikut. Ya, fuwaikul qasr, fuwaikut tawassut itu kadarnya misalkan yang sering kita dapetin mad wajib kita mad mutasil kan boleh dibaca 4, boleh dibaca 5 ya. Riwayat Hafsan Asim jalur Syatibiyah. Nah, pas 4 itu namanya tawassut, 5-nya itu namanya fuwaikut tawassut, gitu maksudnya. Boleh dibaca tawassut, boleh dibaca fuwaikut tawassut. Tawassut itu 4, fuwaikut tawassut itu 5. Gitu maksudnya. Jadi tambahin setengah lah kan 2 qasr, fuwaikul qasr 3, tawassut 4, fuwaikut tawassut 5, tul 6. Udah gitu aja. Mudahnya gitu. Tambahan tadi buat wacana, buat ini aja, buat khasanah keilmuan. Ternyata ada fuwaikut tul dan al-ifrad. Al-ifrad ini nggak ada batasnya. Pernah dengar ya orang Qori baca sampai belasan harokat akhirnya gitu? Pernah nggak? Ya, basmalahnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya kayak gitulah kurang lebih ya. Mereka mengambil pendapat ini. Ada kok, boleh kok al-ifrad gitu kan. Ya, bolehlah. Itu kalau dia punya riwayat sendiri silakan. Kalau kita nggak punya ya udah nggak usah diamalin kan gitu aja enak. Nah, ya. Oh, ya. Yang jadi masalah mereka menentukan itu harusnya kan stabil kan gitu. Misalkan mat arid sukunnya dia ambilnya 6 harusnya ke 6 terus gitu. Di sini 6, di sana ada belasan harokat kan jadi rancu ini. Kan gitu. Begitu ya. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk ke pembagian mat atau jenis-jenis mat. Banyak ini pembagiannya, semoga selesai ini. Insyaallah.
Nah, kita masuk ke yang ringan dulu, mad tabi'i dan yang semisalnya. Kalau mad tabi'i udah nggak usah dibahas, pokoknya kalau ada yang nggak ada sebabnya, memang orang Arab bilangnya kayak gitu, ya udah itu namanya mad tabi'i ya. Dibaca qasr, selesai, udah nggak ada hukumnya, yang memang kayak gitu kebiasaan orang Arab. Nah, kemudian sekarang mad yang menyerupai dengan mad tabi'i ya, yang semisal dengan mad tabi'i. Yaitu ada mad badal yang pertama ya, mad badal. Nah, mad badal ya ini kalau kita rinci sebenarnya seru ini Mbak pembahasannya. Mad badal ini ada mad badal yang asli ya, mad badal asli itu kan merubah hamzah, misalkan kata imanan menjadi imanan. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi merubah hamzah yang hamzahnya dirubah benar-benar imanan menjadi imanan, gitu kan, seperti itu. Ini mad badal yang asli. Tapi ada yang nggak ada proses terjadinya perubahan, yaitu syabihul badal, yang menyerupai mad badal. Kayak apa? Qur'anun. Ya, Quran, yaitu A-nya itu kan nggak ada perubahan. Memang aslinya kayak gitu. Nah, atau lagi apa? Mas'ula. Ya, itu juga ula. Itu juga nggak ada perubahannya, memang kayak gitu. Itu namanya syabihul bil badal. Atau ada sebagian kalau misalkan melebar lagi, itu mad badal itu ada yang mad badal ini ada yang ya tadi yang asli ya, ada yang asli, ada yang si hamzahnya ini mengalami perubahan ya. Ada yang hamzah mughayyar namanya, hamzahnya mengalami perubahan. Nah, ini kita masih bahas sekupnya mad badal ya. Jadi ada mad badal yang apa namanya? Hamzahnya tetap ya, kayak tadi itu. Hamzahnya tetap sudah ada. Ya, seperti pada lafaz amana, iya, amana ini nggak mengalami perubahan ya. Mad badal yang terjadi apa namanya, adanya perubahan ya, ada hamzah mughayyar, ada perubahan hamzah, ada 3 ya. Ketika berubah menjadi naql, hamzah ketika berubah menjadi naql. Jadi kalau kita bahas mad seluruh qiraat ya, berarti nanti. Contohnya misalkan ada di sebagian qiraat pada lafaz wafil akhirah. Wafil akhirah ya. Itu dinaql, jadi bacanya wafil akhirah. Nah, wafil akhirah. Nah, hamzahnya menjadi naql. Ya. Baik. Atau man amana. Kalau tadi yang tidak ada perubahan kan di amana rasul misalkan. Amana itu mad badal, udah hamzahnya nggak berubah. Ada juga mad badal yang dia mengalami perubahan menjadi naql. Man amana dibaca mana-mana. Bukan kemana-mana ya. Man amana dinaklin. Jadi mana-mana. Ini di riwayat yang lain ya. Di qiraat yang lain. Ini naql. Posisi yang hamzah mughayyar yang kedua yaitu pada saat ibdal. Ibdal ini mengganti hamzah menjadi huruf selainnya. Biasanya menjadi huruf mad juga. Contohnya kata jita, hamzahnya sukun, menjadi digantikan huruf ya. Jita. Nah, itu. Ini menjadi ibdal. Ya. Ini menjadi hamzahnya mughayyar, berubah menjadi yang aslinya sukun menjadi mad, badal. Jadi ibdal. Jita. Atau kata faddarotum, ya, faddarotum, hamzahnya sukun, rotum, namun diibdalkan menjadi faddarotum. Ini di qiraat yang lain, bukan qiraatnya Hafs an Asim ya. Nah, itu terjadi ibdal di situ. Nah, dan yang ketiga, yang hamzah mughayyar yang ketiga yaitu ketika tashil. Nah, kalau tashil di kita ada ya, kalau tashil di kita ada. Tasil, contohnya apa? Kalau misalkan a'adz zakaroin misalkan, a'adz zakaroin. Terus apa sih di ayat mana ya? Yang tasil itu yang kita, ya itu juga sama kan bisa dibaca dengan jami, jami. Ya, itu dia.
Ya, itu kan AA aslinya kan AA ya, AA jami ya. AA jami wa arabi. Itu juga terjadi perubahan di situ menjadi tasil baina-baina. Ya. Dan cara melafadzkan tasil ini ada dua. Yang pertama AA ya dengan hamzah ke hamzah dan dengan diringankan. Misalkan Az-Zakarain misalkan. Az-Zakarain. Az-Zakarain. Ini yang pertama. Antara hamzah dengan hamzah. Diringankan. Ditasilkan. Cara yang kedua, yaitu tasilnya antara hamzah dengan H besar ya. Az-Zakarain. Nah, ini ada dua ya. Jadi cara tasil itu ada dua. Az-Zakarain dengan Az-Zakarain. Nah, memang hasil talaki kami mengatakan, guru-guru kami mengatakan bahwasanya yang cara kedua ini diperselisihkan. Ada yang menganggap kurang, ya bermasalah lah. Maka kalau kepengen selamat, ambil cara yang pertama. Ya, dengan hamzah-hamzah. Az-Zakarain. Tapi kalau misalkan mau Az-Zakarain juga boleh. Al-ana boleh. Ya, itu tasil. Nah, jadi tadi mad badal itu kalau di bedah itu ada yang ada ikhwan di sini. Ikhwan keluar dulu ya, tuh. Ini kelas akhwat ini. Ada nggak? Atau suaminya ikut nyimak? Ya nggak apa-apa deh kalau suaminya. Husnudon aja. Nggak ada sih. Taib labas. Taib ya. Itu tadi mad badal. Mad badal nanti akan ketemu kalau belajar qiraat, nah itu di situ. Ada mad badal yang kondisi hamzahnya dia tetap, ada yang hamzahnya dia berubah. Nah, itu. Perubahannya bisa naql, bisa ibdal, bisa tashil. Nah, badal sendiri ada yang asli, ada yang menyerupai badal. Nah, ini badal paling luas. Itu satu keluarga dengan mad tabi'i. Makanya di Tuhfah itu menganggap badal ini bukan mad tabi'i tapi mad far'i. Nah, enggak apa-apa. Ya, suka-suka memasukkan aja. Ya. Karena memang mad badal ini luas gitu kan. Ada sebab-sebabnya. Nah, baik. Kemudian yang kedua yang menyerupai dengan mad tabi'i ya itu adalah mad iwad. Ya, mad iwad kalau badal tadi ganti, kalau mad iwad itu ya sama juga ganti. Cuma lebih tepatnya memodifikasi kalau bahasa kami ya, memodifikasi. Nah, dia punya syarat nih mad iwad nih. Yang pertama dia harus berharokat fathatain ya, fathatain. Yang kedua dalam keadaan waqaf dan bukan tak marbutoh. Ya. Ini kondisi ini baik ada alifnya maupun tidak ada alifnya. Nah, yang ada alifnya contohnya apa? Khairo ya. Itu di belakangnya ada alifnya. Kasiro ada alifnya ya. Enak kalau misalkan ada alifnya, oh langsung kalau waqaf dia jadiin mad iwad ya. Dua harokat dibaca qasr. Tapi kalau yang nggak ada alifnya misalkan apa? Nisaan atau ma'an ya. Nah, kan syaratnya ada fathatain ya. Nisaan, ma'an ada fathatain. Waqaf ketika waqaf dan dia bukan tak marbutah. Nah, berarti disinilah kelihatan iwad itu maksudnya modifikasi. Nah, perhatikan ma'an ada fathah tanwin ya. Maka di situ tanwinnya dia akan turun jadi satu, turun jadi alif ya. Satu tanwinnya itu turun jadi alif harokat ya. Jadi yang tadinya ma'an menjadi ma'a karena yang satu turun menjadi alif bermodifikasi menjadi alif, maka dirubah, maka membacanya dengan ma'a. Nah, begitu ya. Jadi dikatakan iwad, modifikasi itu karena apa? Karena ada modifikasi fathah tanwin menjadi alif di belakangnya. Nah, begitu. Budahnya gitu. Baik. Kemudian jenis mad yang ketiga. Mad silah qasirah. Mad silah qasirah ini terjadi pada ha dhamir atau ha kinayah, sama aja. Ulama Kufah menyebutnya ha dhamir, ulama Basrah menyebutnya ha kinayah. Ya. Dan mad silah ini sebenarnya terjadi nggak cuma di ha dhamir aja, tapi pada isim isyarah hadihi itu pasti ya. Atau pada lafadz mim jama' hum
alaihim, kum, tum. Nah, itu juga bisa jadi mad silah di beberapa qiraat. Ya. Dan dia dibaca wasol, baca mad silah ini namanya silah ya. Ketika wasol aja. Kalau nggak wasol, dia nggak jadi mad, begitu maksudnya. Di antara dua huruf yang berharokat, ya. Dan dia tidak bertemu sebab berubah hamzah qata, ya. Jadi makanya mad silah ini dibaca qasr, disebut mad silah qasirah atau mad silah sugro, mad silah yang kecil. Nah, ini mad silah. Baik. Mudah insyaallah. Nah, paling ini tandanya kalau di Rosem atau di mushaf, kalau yang di Indonesia itu kalau dia mad silahnya berubah waw, itu di Rosem di dobatnya di mushaf Indonesia kayak domah kebalik. Nah, itu. Bedanya kayak gitu. Kalau di mushafnya Timur Tengah ada waw kecil. Nah, itu kalau dibaca domah. Nah, kalau ya atau iya kecil atau ya kecil. Kalau di Indonesia apa itu tandanya? Kasroh yang qaimah ya, kasroh yang berdiri. Nah, itu seperti itu perbedaannya. Nah, kemudian berikutnya yang masih sekeluarga dengan mad tabi'i. Ya. Itu ada mad tabi'i harfi, mad tabi'i yang harfi. Ini kata Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi dalam Hidayatul Qori menyebutkan mad tabi'i harfi itu ya pada huruf ha, ya, to, ha, dan ro. Ya. Hayyun tohur atau hayyin tohir. Nah, ha, ya, to, ha, dan ro. Pada huruf muqatta'ah. Ha dibaca 2 harokat. Ya dibaca 2 harokat. To, ha, 2 harokat. Qasr. Nah. Ya satu semisal dengan mad tabi'i kan ya. Karena dibacanya. Kenapa toha dibaca 2 harokat? Karena dia semisal dengan mad tabi'i. Mana huruf madnya? Itu ada alifnya, ya ada huruf madnya. Tapi dia tidak tertulis dalam rosem. Nah, maka dibaca 2 harokat disebut mad tabi'i harfi. Menurut Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi. Baik. Kemudian yang semisal lagi dengan mad tabi'i yaitu adalah mad tamkin. Mad tamkin ada 2 huruf ya pertama bertasdid harokatnya kasroh dan ya yang kedua berharokat sukun. Ya. Namun Syekh Muhammad bin Syahada Al-Ghul ya dalam Bughyatu Ibadi Rahim, Bughyatu Ibadi Rahman, itu mengatakan mad tamkin ini nggak cuma ya bertemu ya aja, tapi waw bertemu waw pun disebut mad tamkin. Ya. Ya. Kalau misalkan yang ya bertemu ya, contohnya huyitum. Ya yang pertama bertasdid, yang kedua sukun, harokatnya kasrah. Kalau yang waw bertemu waw, qalu wahum. Ya, qalu wahum. Itu juga kata Syekh Muhammad bin Syahada Al-Ghul itu juga mad tamkin. Nah, itu semua yang satu kelompok dengan mad tabi'i. Sebelum kita lanjutkan ke mad far'i, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya yang tadi mad badal yang dengan perubahan hamzah mughayyar itu yang faddarotum itu ana lihat di mushaf Al-Baqarah ayat 72 itu di bawah hamzah itu ada seperti alif soghiro Ustadz. Itu maksudnya bagaimana Ustadz secara rosem itu? Oh, nah. Ya, itu kalau yang jadi ibdal itu bukan qiraahnya kita ya. Kalau di ibdal itu bukan qiraahnya kita siapa ya? Ada kok dilupakan. Yang faddarotum. Kalau yang di mushaf kita nanti dibandingkan ya. Kalau misalkan di mushaf Indonesia itu hamzahnya berdiri sendiri kalau anak khilaf ya. Faddarotum hamzahnya berdiri sendiri.
Sementara di mushafnya Timur Tengah, ya, itu hamzahnya ada di atas alif kecil, ya, alif shaghirah. Nah, makanya kalau yang biasa pakai mushaf Indonesia akan bingung, ini kok kayak ada kasrohnya gitu kan, kasroh yang berdiri. Itu kan dianggap kayak kasroh gitu. Masa di atasnya ada sukun, hamzahnya udah kasih sukun, tapi di bawahnya ada kasroh kan. Kebanyakan bingung di situ. Baik. Penjelasannya adalah bahwa di mushaf yang ditulis atau dicetak di Timur Tengah ini yang ada alif shoghirahnya itu dia menggunakan madhabnya Abu Dawud, ya. Madhab penulisan Rasul menggunakan madhab Abu Dawud. Yang salah satu contoh perbedaannya di situ, ya. Faddarotum dia menggunakan alif kecil, alif shoghirah untuk tempat meletakkan hamzah, ya. Karena hamzah itu bisa berdiri sendiri, bisa di atas alif, bisa di atas waw, dan bisa di atas ya. Nah, ini madhabnya Abu Dawud dalam penulisan Rasul. Adapun yang ditulis di mushaf Indonesia itu madhabnya Ad-Dani, ya, Abu Amr Ad-Dani. Jadi ada perbedaan dari sisi penulisan, ya, penulisan madhabnya. Enggak cuma itu aja sebenarnya, nanti juga ada beberapa perbedaan. Nah, begitu. Ustadz, izin bertanya lagi Ustadz sedikit. Silakan. Ana ingin minta contoh yang tadi qasar yang meniadakan alif itu yang seperti apa Ustadz? Qasar meniadakan alif. Ya contohnya yang Maliki Yaumiddin itu aja. Maliki Yaumiddin di riwayat kita kan dia pakai ada alifnya ya. Maliki Yaumiddin, ya kan? Nah, nanti kalau di riwayatnya Qulun misalkan itu nggak ada alifnya, jadi Maliki Yaumiddin. Itu. Naam Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Baik, baik. Jadi memang ini pembahasan di mad ini memang erat kaitannya dengan ilmu qiraat, ya. Ilmu riwayat. Jadi memang harus ada sedikit melebar ke sana. Karena nanti kadarnya pun bisa berbeda-beda. Nah, nanti kita akan jelaskan sedikit. Tapi kita masuk ke jenis mad yang masuk ke mad far'i, ya. Mad far'i ketika dia bertemu sebab yang pertama yaitu sebab hamzah. Hamzah qata', ya. Ingat hamzah qata' ini bisa berdiri sendiri, bisa di atas alif, bisa di atas waw, bisa di atas ya. Ya. Kalau ada huruf mad, ya, ada huruf mad baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam rosem, ya, dia bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka ini hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib. Bisa dibaca tawassut atau waikut tawassut. Ya, bisa dibaca 4 atau 5. Tapi menurut Imam Asy-Syatibi, tawassut ini lebih utama. Nah, ya, menurut Imam Syatibi, yang 4 harokat ini lebih utama, tawassut. Nah, mad ini disebut apa? Mad muttasil atau mad wajib muttasil. Nah, sudah pada paham insyaallah. Yang kedua, mad ketika ada huruf mad, baik ada maupun tidak ada rosemnya, dia bertemu dengan hamzah di kata yang berbeda atau di dua kata, ya. Hukumnya jaiz, ya, namanya jaiz berarti boleh qasr. Qasr di sini maknanya qasr yang 2 harokat, ya. Boleh qasr sampai boleh ke tul atau isba. Ya, jadi boleh qasr, boleh tawassut, boleh isba atau tul. Ya, ini hukumnya jaiz. Ya. Kalau di riwayat kita Hafs an Asim atau namanya apa? Namanya mad jaiz karena hukumnya jaiz, munfasil. Nah, baik. Namun kalau di riwayat kita Hafs an Asim jalur syadibiyah, mad munfasil dengan mad muttasil harus sama, seiringan. 4 harokat atau 5 harokat saja, ya. Kalau milih pendapatnya Imam Syatibi, ya ini yang lebih kuat, ya, pendapatnya Imam Syatibi, maka 4 harokat. Nah, inilah yang membedakan antara mushaf kita
yang cetakan Timur Tengah dengan mushafnya Indonesia. Kalau mushaf Indonesia itu dibedakan tanda baca mad mutasil dengan mad munfasilnya itu beda. Tapi kalau di Timur Tengah sama. Tanda mad wajib dengan mad jaiznya itu sama. Nah, karena memang harus dibaca sama. Karena harus dibaca sama 4 harokat. Itu alasannya. Nah, adapun di mushafnya Indopak, yang Indonesia punya ini, mad wajib mutasil itu tandanya sedikit berbeda. Entah itu lebih panjang atau lebih tebal, mad munfasilnya juga tandanya juga sedikit berbeda. Jadi kalau di Indonesia mad munfasil 4 harokat, mad mutasilnya itu 5 harokat. Ini kurang tepat ya. Ini kurang tepat karena menyelisih jalur syadibiyah yang dia harus dibaca sama. Nah. Baik. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah mad silah kubro. Kalau tadi mad silah sugro sudah ada ya, sudah kita jelaskan. Mad silah kubro berarti ada mad silah, ya, ada mad silah tadi bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah qata di 2 kata, di kata setelahnya. Ya berarti kaidahnya sama dengan mad munfasil sebenarnya. Mad silah kubro ini sama dengan mad munfasil. Ya. Jadi nama lain dari mad silah kubro ini, mad silah tawilah ini dia ya bisa disebut sebagai mad munfasil. Nah, semisal dengan mad jaiz munfasil. Baik. Tadi ada yang tanya siapa tadi? Kenapa kajian Rosem apa nih? Rosem IJ berhubungan dengan ilmu tajwid? Maksudnya kenapa kajian Rosem IJ? Apa maksudnya? Anda nggak jelas ini. Kenapa kajian Rosem IJ? Tolong dijelaskan. Oh ini. Kenapa kajian Rosem ini berhubungan dengan ilmu tajwid? Ya, sangat berhubungan. Sangat berhubungan. Dengan adanya kita paham Rosem, kita akan paham kaidah tajwid, memudahkan kaidah tajwid. Nah, buktinya apa? Buktinya kalau sudah terbiasa menggunakan mushaf yang Rosemnya, kalau Rosem semuanya sama ya, Rosem Usmani sama ya. Bobotnya yang berbeda. Kalau dobatnya sudah terbiasa dengan dobat yang Indopak, itu tiba-tiba baca yang dobatnya ini internasional, yang Haromain, pasti akan agak kagok. Lebih-lebih nanti kalau baca yang dobatnya Maghrib, Maroko. Ya, kalau baca Warsh itu kan, Warsh Kolun biasanya mushafnya pakai tanda bacanya yang Maghrib, lebih kagok lagi. Makanya kita harus tahu kaidahnya. Nah, iya sangat. Nanti kalau nggak tahu kaidahnya, ini harus diapain, ini harus diapain dan seterusnya nggak tahu kan gitu. Baik, sampai mana tadi? Ya, sekarang berarti mad yang bertemu dengan sebab berikutnya itu sukun arid. Ya, sukun arid itu bukan asli lah ya. Aslinya dia berharokat tapi tiba-tiba berpaling jadi sukun karena dia wakof, karena dia berhenti. Nah, itu namanya sukun arid. Nah. Sebabnya sukun arid ada ketika yang pertama huruf mad bertemu dengan sukun arid. Disebut mad arid li sukun. Nah, mudah ya. Huruf mad baik ada maupun tidak tertulis pada Rosem. Ketika bertemu dengan sukun arid, maka dia menjadi arid di sukun. Hukumnya apa? Hukumnya jaiz. Ya, boleh 2, boleh qasar, boleh tawasud, boleh isba. Nah, kemudian kalau yang kedua huruf lin bertemu dengan sukun arid. Nah, tadi udah dibahas ya. Berarti dia mad lin. Nah, bukan mad lin arid ya. Udah mad lin aja, bukan mad lin arid. Kemarin ada yang menjawab mad lin arid. Nah, baik. Kemudian ada lagi. Syekh Abdul Fattah Al-Marsofi di dalam Hidayatul Qori mengatakan kalau ada mad mutasil
ya. Ya berarti ada hamzahnya ya dalam satu kata. Misalkan as-sama, ya. As-sama'i, as-sama'u, ya. Itu bertemu dengan sukun arid ketika dia waqaf kan. Nah, ini kata beliau dia mad ini disebut mad muttasil arid. Mad muttasil arid. Nah, as-sama'i, minas sama'i, ya, ketika waqaf berarti minas sama'. Nah, ya. Dia dihukumi mad muttasil arid, boleh dibaca tawassut karena keadaannya sama seperti mad wajib muttasil, ya. Boleh dibaca tul atau isba karena dia sama seperti mad arid disukun. Nah, ini harus dicermati. Nah, ada lagi nggak? Ada istilahnya mad lin mahmuz. Lin mahmuz, yaitu mad lin yang akhirnya ada hamzahnya. Ada lin yang akhirnya hamzah ketika waqaf. Jadi mad lin mahmuz. Contohnya apa? Syai'. Nah, itu dia. Syai'. Itu disebut lin mahmuz. Nah, kalau di riwayat ya, yang pakai ini banyak di riwayatnya Warsh ya. Warsh itu kalau ketemu ini dia punya dua wajah, dua cara baca. Dibaca dengan tawassut dan isba, 4 harokat dan 6 harokat. Syai' atau syai'. Nah, lin mahmuz. Ada lin yang bertemu dengan hamzah ketika waqaf. Baik. Kemudian sebab berikutnya yaitu bertemu dengan sukun asli atau tasydid ya. Itu ada mad lazim. Mad lazim mukhaffaf harfi yang pertama ya. Yaitu ada huruf mad bertemu dengan sukun yang asli. Huruf mad bertemu dengan sukun yang asli. Nah, pada huruf, kalau ini mukhaffaf harfi, berarti dalam satu huruf. Itu pada huruf yang tersusun naqoso salukum. Nggak pakai ain. Naqoso salukum. Karena mad lazim mukhaffaf harfi ini adalah apa? Huruf mad yang bertemu dengan sukun asli. Huruf mad misalkan nun. Naqoso kan nun, qaf, sod, sin, lam, kaf, dan mim. Nun misalkan. Nun. Ada nun, ada waw, ada nun sukun. Huruf madnya mana? Waw. Karena dia tidak tertulis dalam rasm. Bertemu dengan nun sukun asli. Dibaca lazim ya, dibaca hukumnya lazim berarti sepakat para ulama qiraat membaca dengan tul. Nun. Nah, ini. Taib. Begitu juga dengan apa? Qaf misalkan. Qaf ya, ada alifnya. Qaf dan seterusnya. Ya. Kenapa ain nggak masuk di situ? Karena beda definisinya. Tadi kan yang dimaksudkan mad lazim mukhaffaf harfi ini kan huruf mad yang bertemu dengan sukun asli. Adapun kalau huruf lin yang bertemu dengan sukun asli itu disebut mad lin lazim. Mad lin lazim. Ya. Pada huruf apa? Pada huruf muqatta'ah yang ain. Ain. Ya. Itu dibaca hukumnya bisa jadi lin, bisa jadi lazim. Bisa dibaca 4 harokat, bisa dibaca 6 harokat. Dan 6 harokat menurut Imam Al-Jazari ini lebih utama. Baik. Jadi pada ain, sin, qaf bisa dibaca 2 wajah, 4 harokat atau 6 harokat. 6 harokat lebih utama. Kenapa? Karena di situ bukan huruf mad, tapi huruf lin yang bertemu dengan sukun asli. Ain kan ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Ini lin, bukan huruf mad. Bertemu sukun asli. Ain, ada nunnya. Nah, begitu. Baik. Yang ketiga, mad lazim mukhaffaf kilmi. Lazim mukhaffaf kilmi. Ya. Berarti ada huruf mad ya bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimat. Ya cuma ada satu, al-ana.
ya dibaca al-ana. Nah, al-ana. Ini pun terjadi proses ya dari al-ana diibdal dulu. Tadi ada mad badalnya ya, berubah menjadi mad badal. Ya, mad badal ini kan semisal dengan mad tabi'i. Nah, berarti ada huruf madnya di situ bertemu dengan lam yang sukun. Nah, asli sukunnya berarti dia dihukumi lazim. Ya, karena tidak bertasdid dia berarti mukhafaf. Karena dalam satu kata berarti dia kilmi. Mad lazim mukhafaf kilmi. Nah, hanya ada satu kata. Kemudian yang 4 adalah mad farqi atau mad lazim badal. Ya. Mad farqi atau mad lazim badal. Nah, ada di 3 kata. Ya, tadi sama ya, al-ana dibaca al-ana, az-zakarain dibaca az-zakarain, dan Allah dibaca Allah. Nah, ya. Kenapa disebut sebagai mad farqi? Ini cabang ya. Ya karena walaupun dia semisal dengan mad lazim, tapi proses terjadinya pun berbeda. Ya. Proses terjadinya dari ibdal dulu, ya, ada mad badal dulu, bertemu dengan sukun atau bertemu dengan tasdid, huruf yang sukun asli maupun huruf yang ada tasdidnya. Nah, ya, dikatakan mad lazim badal, ya itu tadi, mad lazim karena hukumnya lazim, mad badal, lazim badal karena terjadi dari mad badal yang bertemu dengan sukun asli atau huruf yang bertasydid. Nah, ada yang tanya tadi? Afwan, Ustadz mau menjelaskan perbedaan hamzah wasal dan hamzah qata. Nanti di bab keberapa nanti ada? Ya, pembahasannya ada sendiri nanti di belakang-belakang. Di Jazari juga ada pembahasannya. Beri contoh mad muttasil yang huruf madnya tidak ada rosemnya. Soalnya saya belum nemu. Nah, ya nanti kita cari bareng-bareng ya. Mad muttasil yang tidak ada rosemnya. Ya. Muttasil. Kita nanti akan cari. 6. Kemudian mana tadi? Ya, bertemu dengan sukun asli sudah, berarti sekarang masih bertemu dengan tasydid. Yang kelima, mad lazim musaqal harfi. Mad lazim musaqal harfi. Ada huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid sekarang ya, karena musaqal ini kan berat. Kalau cuma sukun aja satu huruf berarti ringan. Musaqal huruf bertasydid itu kan pada hakikatnya 2 huruf. Huruf yang pertama ada sukunnya, huruf yang kedua berharokat. Nah, jadi lebih berat. Harfi dalam satu huruf. Contohnya pada lafaz alif lam mim. Nah, di lam ketemu dengan mim ya. Lam akhirnya mim sukun. Ya, jadi dia mimnya bertasydid ya. Makanya dihukumi lazim dalam satu huruf. Ya, ini kan huruf muqatta'ah. Alif lam mim ro to sin mim. Nah, itu ada di situ. Mimnya semuanya bertasydid ya. Sehingga dihukumi mad lazim musaqal harfi. Nah. Kemudian yang ke-6 pada mad lazim musaqal kilmi. Mad lazim ada huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat. Ya, banyak ya. Waladdallin, as-sokhoh, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini kaidahnya nabr dilakukan. As-sokhoh, ad-dallin, dan seterusnya. Nah. Kemudian yang ke-7 yaitu ada mad lazim yang bertemu dengan sukun arid. Mad lazim yang bertemu dengan sukun arid. Contohnya pada surat An-Nisa ayat 12 ya. Ghairu mudhar, kalau dia sukun, kalau dia waqaf. Ya. Dia ra-nya bertasydid ya. Harokatnya kasrah tanwin. Ya, maka dia sukun arid. Maka sebagian ulama menyebutnya ini adalah mad lazim arid.
Ya, mad lazim arid. Jadi tidak bisa dihukumi dengan mad arid disukun karena ada sebab yang lain, yaitu sebabnya bertemu dengan tasydid. Nah, jadi hukumnya lazim, tapi kondisinya pada arid disukun. Nah, jam berapa ini? Nah, sedikit lagi. Mat yang lain ya yang ada tapi nggak dipraktekkan jarang dipraktekkan di jalur kita, memang nggak ada, nggak dipraktekkan di hafasan asim. Itu seperti mad tabri'ah ya. Mad tabri'ah contohnya la roib, la-nya dibaca 4 harokat di jalur yang lain, itu pun diperselisihkan ya. Jadi jalur Syatibiyah dan 56 jalur yang lain itu tidak membaca mad tabri'ah ini. Nah, dan juga mad ta'zim juga sama ya. La ilaha illallah. Padahal la-nya dipanjangin menjadi 4 harokat. Mad ta'zim. Itu hanya diamalkan di jalurnya al-kamil. Jalurnya qasrul munfasil. Jalurnya yang membaca mad munfasil 2 harokat. Nah, itu pun diperselisihkan. Nggak kuat pendapatnya. Nah, ya. Itu seluruhnya jenis-jenis mad yang bisa kami sampaikan ya. Mungkin nanti ada nama lain dari mad ya. Ada juga yang beberapa di kitab-kitab tertentu menyebutkan referensi contoh apa misalkan. Contoh mad munfasil itu dia punya banyak nama. Mad munfasil ada yang menyebutnya ya kita mad jaiz munfasil. Ada yang menyebutnya mad fasl. Ada yang menyebut mad iktibar, ada yang menyebutnya mad harf li harf, banyak. Ada mad kalimah li kalimah, nah itu ya. Termasuk juga mad silah mim jamak itu juga sebenarnya mad munfasil sama ya. Tadi kan masuk ke situ juga, masuk ke mad silah. Baik. Itu nama-nama lain ya. Hakikatnya sama dia mad munfasil. Baik, wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang alif hanjaro Ustaz. Alif hanjaro itu sebenarnya apa fungsi dan sebabnya Ustaz? Alif Syukran. apa? Alif hanjaro. Alif Apa kecil. itu? Oh. Alif kecil. Nah. Ini. Tadi udah kan? Tadi udah. Jadi Belum alif begitu jelas, alif. Ustaz. Oh, nah. Ya itu hanya madhab penulisan aja. Madhab penulisan dari Abu Dawud memang terkadang beliau menaruh hamzah di atas alif saghirah, alif kecilnya itu. Itu aja. Atau dia meletakkan pada tempat-tempat yang menetapkan alif, isbatul alif itu dengan alif yang kecil. Ya, itu aja. Pada contohnya apa? Pada lafaz maliki yaumiddin ya, itu Contohnya pada Ar-Rahman, Ustaz. Ar-Rahman ya. Itu kan dibaca panjang, sementara tidak ada alifnya. Nah, kenapa masalahnya di mana? Yaitu Ar-Rahman itu kan dibaca 2 harokat Ar-Rahman dengan memanjangkan mim di situ. Ya di situ, ya. Itu maksudnya itu kan ada alif hanjaro. Kalau yang tidak memahami kan bisa dibaca dengan 1 harokat karena kadang-kadang tidak tertulis gitu, Ustaz. Ainam. Ya, perhatikan di lafaz Ar-Rahman ya, di surat Ar-Rahman ayat pertama dan selanjutnya juga ya, dan seterusnya juga sama kan, ada alif kecil. Ingat tadi kaidahnya apa? Kaidah mat tadi apa? Nah, definisi mat tadi kan ada 2 ya. Mat yang memanjangkan alif atau mat yang memanjangkan huruf mat. Dan definisi mat kedua apa? Yang menetapkan alif. Begitu. Jadi kalau Ar-Rahman ini ada alif kecilnya, ingat ada alif kecilnya, itu alif kan? Jadi mat di sini dia menetapkan ada alif di situ. Kemudian huruf sebelumnya apa? Ma, ada harokat fathah. Berarti ini apa? Ini huruf mat. Ada alif, ada huruf mat, sebelumnya huruf berharokat fathah. Ar-Rahman, man. Ya. Berarti ada huruf mat di sini. Kemudian bertemu dengan arid dengan sukun arid. Ar-Rahmanu kan? Kalau waqaf dia menjadi sukun. Ya sudah, tentu terapkan hukumnya. Berarti tadi apa?
ada huruf mad bertemu dengan arid, sukun arid. Hukumnya apa? Mad arid li sukun, kan gitu. Nah, makanya definisi mad harus dikuatkan dulu. Mad bisa dia bacaan, menetapkan bacaan panjang mad, ya, bisa menetapkan isbatul alif, menetapkan adanya alif di situ. Nah, khalaqal insan misalkan ya, ada alif kecilnya. Ya, ada alif kecilnya. Berarti di situ dibaca mad. Maksudnya apa? Dibaca mad. Ada, kita menetapkan ada alif di situ. Nah, ada alif sebelumnya huruf berharokat fathah. Ya udah, berarti ini disebut apa? Huruf mad, kan gitu. Huruf mad bertemu dengan sukun arid dan seterusnya. Bisa difahami nggak? Insyaallah bisa Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Difahami nggak? Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, begitu. Ya. Jadi definisi matnya harus dikuatin dulu. Ya. Definisi mat. Yang kedua tadi terutama, menetapkan adanya alif. Ya. Makanya tadi penting belajar rosam dan dobat ya. Dari sini nih, jadi faham. Jadi faham. Kalau nggak faham tentang dobat, tentang kaidah itu, dikaitkan dengan hukum mat, nggak nyambung tadi kan. Nah, itu tadi adalah alif. Alif yang tidak tertulis dalam rosam sebenarnya. Itu dia sebagai dobat ya. Alifnya tidak tertulis dalam rosam. Nah, karena aslinya kalau di rosamnya itu nggak ada ar-Rahman, nggak ada alifnya memang. Nggak ada alifnya. Begitu. Baik, ada yang lain? Udah lebih 8 menit. 6. Alhamdulillah. Insyaallah. Jadi kayaknya ada yang chatting tadi, yang chatting mana? Total ada 15 mat. Anda nggak ngitung tadi ada berapa? Ya nanti dirangkum aja kalau ini. Maksudnya total yang kita sampaikan pada kesempatan ini gitu ya. Anda nggak ngitung tadi. Coba kita hitung dari awal ya. Dari mana tadi? Baik. Kita hitung. Pertama, di depan sendiri ada madma. Ya, matma. Matma ini ada di dalam madlin. Ya, matma dulu. Ya, urutannya. Kemudian mat tabi'i, hitunglah mat tabi'i ya. Mat asli atau mat tabi'i hitung. Kemudian mat badal. Mat badal yang asli, mat syabih bil badal. Ya, karena badal tadi kan ada yang perubahan, yang syabih bil badal kan ada yang menyerupai badal, kan ada yang perubahan yang menjadi naql, ibdal dan tashil. Itu kan syabih bil badal. Mat iwad 5. Kemudian mat silah qasirah. Ya, mat silah qasirah. Kemudian mim jamak mat ini itu enggak? Ya udah itu sama aja ya. Mat silah qasirah. Kemudian mat tabi'i harfi 7. 5 mat tamkin 8. Mat wajib mutasil 9. Mad jaiz munfasil 10. Mad silah kubro 11. Kemudian mad arid li sukun 12. Mad lin 13. Mad mutasil arid 14. Mad padalin mahmus 15. Mad lazim mukhafaf harfi 16. Mad lin lazim 17, mad lazim mukhafaf kilmi 18, mad farqi atau mad lazim badal 19, mad lazim musaqal harfi 20, mad lazim musaqal kilmi 21, mad lazim arid 22, mad tabri'ah, mad ta'zim 24. Mad tabri'ah, ta'zim samalah 23. Udah. Ada banyak ya, Masya Allah. Ada banyak. Ya. Jadi jangan dihafalkan, tapi difahami kaidahnya. Karena nama mat ini bisa berkamuflase, bisa menjadi berbeda di beberapa penyebutan. Tapi kalau kaidahnya sudah paham, itu insya Allah mudah. Ya. Ya, nanti ada mat silah. Ya, tadi ada silah mim jama' ada lagi sebenarnya kalau di qiraat ya. Tadi maksudnya mat silah juga sih sama.
Ya ada 23-24-an lah mad lah secara umum gitu. Mungkin nanti ada yang bisa menambahin lagi, boleh nanti kalau dapat referensi yang baru. Nah, baik ya, alhamdulillah sudah lebih 10 menit, kita akhiri saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di grup atau boleh japri. Nah, fanatafi bihada subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.